misalnya dokter umum ya, atau dokter penyakit dalam ini ada darah tingginya atau kencing manisnya, terus ada sakit lehernya nih, ya biasanya mereka sudah melakukan pemeriksaan ya, foto polos leher. Nah di situ yang pada ya biasanya kita sih melihatnya tulangnya bisa ada gejala osteoporosis dini, biasanya kita bisa lihat ya. Kemudian ada proses penulangan yang berlebih yang tadi sempat yang Mas Indira bilang ada pengapuran sendiri, itu kelihatan karena dengan foto-foto tersebut bisa kelihatan. Atau memang kelainan dari tulangnya, jadi misalnya skoliosis ya atau kiposis, itu kelihatan dari posisinya tulangnya gitu. Oke, jadi memang sudah terjawab ya sahabat Rayana, mengapa banyak tuh bedah saraf spesialis yang merujuk pemeriksaan penunjangnya adalah MRI gitu ya dok ya, karena memang bisa langsung melihat sarafnya dok ya. Nyeri ini penyebabnya baik otot yang ketarik, saraf kejepit, dan pengapuran sendi. Nah, bagaimana jika nyeri ini disebabkan oleh saraf kejepit? Bagaimana penanganannya dok? Setelah ketahuan nih dari MRI, oh ini karena saraf kejepit dok. Biasanya dokter spesialis bedah saraf apa sih yang dilakukan dok? Pasti seperti ini. Biasanya kita ya tentu saja kan pasien-pasien dengan keluhan nyeri nyeri saraf kejepit itu nyeri banget sampai kadang dia nangis ya, pasti kita relief nyerinya ya, mengurangi nyerinya. Yang biasa bisa kita lakukan, bisa kita pakai Colarnex ya. Beberapa pasien membaik karena sebenarnya Colarnex itu dia mempertahankan posisi dan memperbesar lubang saraf yang keluar kiri kanan. Satu itu. Yang kedua, biasanya ya kalau nyerinya hebat dan mengganggu, kadang kita perlu rawat. Ya, kenapa? Karena biasanya itu bukan hanya nyeri biasa, tetapi pasiennya dia nggak bisa istirahat yang total, itu menyebabkan ya terganggu yang fungsi yang lainnya. Iya dok ya. Jantungnya biasanya, atau kalau memang dia sesuatu yang akut tadinya kecelakaan gitu, memang tidak ada tulang yang retak, tapi dari pemeriksaan, tapi dia ngeluh nyeri. Nah itu biasanya kita bilang namanya whip space injury, biasanya bisa karena jatuh atau gerakan yang berlebihan dari lehernya saat mengenai kendaraan. Nah itu biasanya tetap kita rawat dan kita melakukan tindakan namanya pain management. Pain management itu tujuannya adalah kita setelah tahu dari pemeriksaan sebelumnya tidak ada kelainan saraf yang terjepitnya atau tulang yang retak, ya yang kita tangani adalah keluhannya, nyerinya. Bisa nggak dengan obat-obatan suntik? Kalau ternyata obat-obatan suntik tidak bisa, kadang kita perlu melakukan intervensi pada sarafnya itu. Oke nih dok. Nah, yang banyak paling dipahami dan juga ditakutkan nih sama Rayana, kalau penanganan saraf kejepit apalagi di bagian leher itu sangat bahaya katanya dok. Gimana dok tanggapan dokter untuk menangkis pertanyaan tadi? Ya itu memang karena ini adalah pengalaman subjektif. Kalau ternyata setelah kita lakukan intervensi nyeri tadi misalnya ya, kita pas periksa berkurang nih nyerinya, ya sudah, itu yang kita harapkan gitu. Tetapi kalau setelah kita intervensi atau ternyata tadinya hanya keluhannya nyeri, kemudian disertai dengan keluhan kelemahan motorik. Kelemahan motorik itu tangannya nggak bisa digerakin ya, atau lemas anggota geraknya sampai ke bawah, atau anggota geraknya yang tidak bisa digerakkan hanya dari bawah saja, dari perut ke bawah. Nah itu yang biasanya kita menduga itu adalah suatu proses penekanan dari si sarafnya atau medula spinalisnya. Nah itu memang salah satu kegawatan. Kegawatannya dokter ya. Makanya itu pasiennya tetap kita rawat.
Baik dokter. Nah, namun banyaknya kekhawatiran tentang penanganan nyeri leher ini dok, ada beberapa muncul pertanyaan dok. Nah, kalau tidak diobati dok, karena ketakutan untuk penanganan yang lebih lanjut, kalau tidak diobati, apa komplikasi terberat yang bisa dialami seorang penderita leher karena mungkin saraf kejepit? Apa yang kemungkinan terburuknya yang bisa dialami dok? Gejalanya itu tergantung dari satu proses penanganannya sama bengkaknya. Ya. Oke. Nah, beberapa itu tadinya memang sudah terjadi proses penekanan, hanya nyeri saja. Cuma dia kebentur kepalanya pas main bola gitu ya, atau lagi gendong anaknya kebentur kepalanya. Terus tiba-tiba tadinya cuma nyeri, kram, tangannya nggak bisa digerakkan. Ya. Jadi itu biasanya itu kita perlu lakukan tindakan untuk mempertahankan fungsinya atau menyelamatkan fungsinya gitu. Karena beberapa pasien kan saya nggak mau dioperasi nih ya, karena saya masih mau minum obat aja, saya masih mau pakai nekoler aja gitu, saya mau fisioterapi. Dan perlu diketahui memang beberapa itu pasien tidak berespon dengan tindakan itu. Jadi bukan berarti itu adalah tindakan yang harus, tapi beberapa kita coba nggak ada efeknya gitu. Makanya itu tujuannya kita rawat itu kita melihat efek dari manipulasi yang kita kerjakan atau obat-obatan yang kita kerjakan. Nah, itu yang menentukan tindak lanjut berikutnya, apakah kita perlu lakukan tindakan pembedahan ya, dan apakah itu perlu tindakan pembedahan yang khusus gitu karena ada alat yang dipasang, atau seperti tadi kita hanya perlu melakukan ablasi atau kita rusak si saraf yang nyerinya saja gitu. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah banyak berpikir yang wah ini saya bisa lumpuh. Lebih baik berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, bisa ke klinik Indrayana di situ. Tujuannya adalah memastikan ini penyebabnya dari lehernya itu apa sifatnya subjektif. Subjektif itu aduh makin lama kok makin gak enak, padahal sebenarnya dia tidak mau bergerak gitu. Nah itu pun sebenarnya memperberat keluarnya karena dia sendiri dipegang gawang ya. Nah itu beberapa kita hadapi seperti itu, tetapi ya setelah kita lakukan manipulasi, ya keluhannya ternyata tidak seberat itu gitu dan berespon dengan obat-obatan. Thank you dok. Dok, berikutnya mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum kita penutup adalah mengenai tips nih dok. Bagaimana cara mencegah supaya tidak terkena nyeri leher? Gimana dok? Ya, memang biasanya ini pertanyaan yang selalu ditanyakan. Orang kan selalu bawa HP kemana-mana. Terus orang selalu melihat monitor. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan kita harus mempertahankan posisi lehernya karena ngikutin bentuk kepalanya kan. Nah, itu yang tanpa kita sadari ya, beberapa orang masalahnya itu mempertahankan posisinya atau membuat posisi yang unik padahal dia bukan profesional. Boleh mau melakukan posisi yang gimana-gimana, nggak ada masalah. Cuman sebelum lakukan exercise dulu ya, peregangan, latihan terus. Jangan lama-lama tindakannya gitu. Misalnya mau nonton atau megang itu, jangan tunggu 2 jam ya. Harusnya memang ada alarmnya, 1,5 jam. Betul gitu. dokter. 90 menit, ya sama kayak kita ngelihat bioskop itu. Kalau udah di atas 90 menit kan udah boring, kita udah gelisah gitu. Meskipun kita sebelumnya udah mau, ini kayaknya bagus banget nih. Tapi itu adalah patokan, jadi alarm dari badan kita ya, kita harus berubah posisi. Betul ya. Dan kita, kalau kita tetap mempertahankan, nah itu yang biasanya mengalami keluhan. Nyerinya menetap gitu. Jadi mempertahankan posisi. Ya, makanya kalau memang posisinya tidak bisa dihindari, exercise. Tapi kalau posisinya bisa dihindari, ya timing yang penting. 90 menit lah maksimal. Kalau bisa dibagi misalnya cuma 30 menit, segmen-segmen aja, 15 menit, 20 menit gitu, istirahat. Ya. Wah, ini ilmu baru nih dokter ya. Bicara tentang exercise, bicara tentang dari perubahan posisi, bicara tentang penggunaan nekoler dan pengobatannya, luar biasa nih dok. Nah, kesimpulan nih dok tentang nyeri leher, silahkan dok.
Nyeri leher itu semua orang akan mengalami dalam masa hidupnya dan tidak usah khawatir, bukan sesuatu yang berbahaya, ya. Asal nyeri leher itu bisa diatasi dengan istirahat, ya, merubah posisi yang frekuen atau sering, ya. Kemudian kalau memang terpaksa melakukan posisi itu, coba latihan relaksasi atau peregangan sebelum melakukan tindakan dan setelah. Jadi harus dua-duanya, ya, sebelum dan setelah, nggak boleh cuma sebelumnya gitu. Nah, justru itu yang akan membuat si otot dan nyerinya itu tidak terlalu menonjol. Begitu ya dokter ya. Dan kalau memang dibutuhkan, ya sahabat Indrayana boleh minum obat pengurang nyeri, kan banyak gitu yang di luar ada paracetamol atau ibuprofen atau aspirin. Itu adalah salah satu cara untuk mengurangi nyeri kalau memang misalnya nggak bisa nih kita ambil posisi lama-lama, misalnya karena kita lagi terbang 10 jam, masa ya kita minta istirahat 2 jam berhenti dulu nih, kan nggak bisa. Nah, itu adalah tindakan preventif yang bisa dilakukan, ya, selain kompres atau oles gel untuk mengurangi nyeri. Begitu ya dok ya? Iya. Wah, luar biasa. Untuk sahabat Indrayana, demikian mungkin penjelasan dari Dokter Subradi yang begitu dari awal ya dok ya, dari pengertian sampai dari penanganannya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya dokter ya, untuk sahabat Indrayana yang mengalami nyeri leher, jangan panik. Jika memang masih berlanjut, konsultasikan dengan dokter terdekat ataupun ke klinik utama Dokter Indrajana. Terima kasih dokter atas hari ini. Mungkin kami pamit. Bye.